saudaraku, puji nama Tuhan, kita kembali lagi untuk ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita akan mempersiapkan hati kita, membawa hati kita untuk kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan sambut dengan pujian, mengalirlah kuasa Roh Kudus.
untuk bersama-sama mengawali ibadah pada saat ini. Bapa kami yang di surga, kami menghampiri tatamu yang kudus, menaikkan pujian, hormat dan syukur. Bersyukur oleh karena kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan bersama-sama. Sepanjang sepekan yang boleh kami jalani, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Banyak tantangan, masalah dan persoalan, namun Engkau terus memberikan waktu yang terbaik untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau mempersembahkan tubuh kami, mempersembahkan jiwa kami, mempersembahkan roh kami sebagai tanda bakti hormat kami oleh karena kebesaran dan keagungan Tuhan. Bahkan juga Tuhan, pada saat ini kami mau bersama-sama memuji, memuliakan, mengagungkan nama-Mu melalui puji-pujian yang hendak kami naikkan. Biarlah setiap pujian yang boleh kami naikkan boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Engkau. Demikian pula Tuhan, kami mau menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan pada saat ini. Baik hamba-Mu yang akan memberi puji-pujian, yang mengiringi musik, yang menyampaikan kebenaran firman Allah. Biarlah urapan yang dari surga turun atas hamba-hamba-Mu, sehingga pelayanan yang mereka lakukan berkenan kepada Tuhan, dan pelayanan yang mereka lakukan boleh menjadi berkah kepada setiap kami, menjadikan iman kami semakin bertumbuh, pengharapan kami semakin nyata, sehingga ketika pada hari yang kedua kali kami boleh mendapatkan menjadi orang-orang yang setia, seperti apa yang Engkau katakan kepada setiap kami ketika Engkau datang yang kedua kali. Hamba-Mu yang baik dan setia, mari kita bersama-sama dalam kebahagiaan Tuhan-Mu. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Pada saat ini Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, agar supaya Engkau melawat, supaya ibadah ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Bahkan kami menjadi kesaksian yang memberkati banyak orang dimanapun kami berada. Kami ingat bahwa setiap saudara kekasih kami yang pada saat ini belum bersama-sama dengan kami, kalau mereka saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, biarlah kuasa dan roh Kristus yang akan menyembuhkan mereka, memulihkan mereka, mentahirkan mereka. Saudara-saudara kami yang berada di masa ada persoalan, berbagai-bagai pencobaan, Tuhan memberikan kepada mereka kelegaan dan sentosa, supaya damai dan sejahtera-Mu terus melingkupi dalam kehidupan mereka, sehingga pada saat mendatang mereka boleh bersama-sama dengan kami untuk beribadah, memuliakan nama Tuhan. Segala kuasa dan kuasa kegelapan yang mengganggu, menghalangi perintah-Mu sepanjang kami ibadah, kami tolak, kami katakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah otoritas Allah yang maha tinggi yang boleh menyertai segenap ibadah kami. Ibadah kami dari awal sampai akhir kami serahkan dalam tangan Tuhan, dan biarlah kehendak Tuhan yang jadikan sempurna di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini di bumi seperti di dalam surga. Kami buka dengan syukur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus yang menjadi Raja Gereja. Haleluya. Amin. Demikianlah doa pembukaan yang telah disampaikan oleh hamba Bapak Petrus, dan mari Bapak Ibu kita akan bersukacita memuji nama Tuhan dengan puji-pujian yang menjadi ucapan kita, ucapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita akan pujian yang mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan. Dengan
kebenaran firman Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami kembali mengucap syukur di mana kami semua anak-anak-Mu boleh datang berkumpul untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Saatnya juga Tuhan, kami juga siap untuk mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang hendak kami terima bersama-sama, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu dengan segala keterbatasan ini, boleh bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan, apapun yang akan kami terima bersama-sama, biarlah semuanya boleh menjadi berkat bagi kami. Kami berdoa untuk semua sedang jemaat di tempat ini dan semuanya yang mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kami mohonkan, siapkan setiap hati pemikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pendengar kebenaran firman-Mu yang baik, dan kami boleh menerima firman yang kami terima bersama-sama. Terlebih dari itu, kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Luar biasa, berkat Tuhan sangat indah dan bahkan tidak bisa kita hitung satu persatu, karena begitu luar biasanya Tuhan dalam kehidupan kita, boleh memberkati kita sekalian hari lepas hari. Dan sampai saat detik ini kita boleh ada, bagaimana kita ada bukan oleh karena kuat gagah kita, namun oleh karena kuasa Tuhan yang boleh memampukan kita untuk bersama-sama kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dari itu, mari bersama-sama kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita diberkati kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita tahu di dunia yang semakin luar biasa ini, di dalam perkembangan dunia yang semakin modern dengan era globalisasi saat ini, menuntut suatu kekristenan untuk terus ditantang membuktikan suatu kebenaran di dalam Yesus Tuhan. Kita tahu apa yang perlu kita buktikan dalam Yesus Tuhan, karena di dalam waktu-waktu ini di mana kita masih hangat-hangatnya, kemarin belum lama kita merayakan hari kematian dan juga hari kebangkitan. Saat ini masa-masa di mana kita menerima akan hari di mana Yesus bangkit, menunjukkan suatu dirinya kepada semua jemaat, membuktikan bahwa dia benar-benar bangkit dari antara orang mati, untuk kita menantikan bukti bahwa Yesus suatu saat nanti pada hari yang ke-40 akan naik ke surga, membuktikan bahwa Yesus berkuasa atas maut. Bagi kita sendiri sebagai orang yang percaya, ada banyak hal yang harus disampaikan, bahkan menjadi perenungan bagi kita sendiri, bahwa kita sebagai orang Kristen, sejauh mana kita mengimani apakah Yesus itu benar-benar bangkit. Apakah kebangkitan Yesus itu hanyalah sebuah ilusi, ataukah hanya sebuah rekaan cerita saja dari para muridnya, atau seberapa signifikankah kebangkitan Kristus itu bagi kita sebagai orang percaya, dan bagaimana kita sebagai orang percaya itu memaknai akan kebangkitan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya masih ingat betul beberapa bulan yang lalu di hari dan momen yang sama seperti saat ini, di mana kita menantikan hari kenaikan Tuhan Yesus, dan masih masa-masa ketika Yesus bangkit dari kubur. Saya pernah menyampaikan di momen yang sama tetapi tahun yang berbeda, bahwa saya waktu itu pernah menyampaikan di dalam suatu kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 11. Di situ pernah kita belajar bersama-sama bahwa di dalam kebangkitan Kristus ada pengharapan perubahan hidup. Perubahan hidup yang bagaimana? Perubahan hidup baik itu status kita maupun perubahan hidup, arah hidup kita bagaimana. Dan saat ini bukanlah suatu kebetulan pula saya rindu untuk kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan tersebut, tidak lari jauh dari 1 Korintus pasal 15, tetapi ayat yang ke-12 sampai ayat
yang ke-22. Mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 22. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu Saudara terkasih boleh menyimak bersama-sama. Dengan judul perikop kebangkitan kita. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan orang mati, Adam dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang dapat dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan yang boleh memberkati saya yakin dan percaya ketika saya mempunyai kerinduan sehingga kebenaran firman Tuhan ini tidak hanya menjadi berkat bagi diri saya sendiri, saya ingin juga kebenaran firman Tuhan ini juga boleh menjadi berkat bagi saudaraku semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jelas di dalam ayat 14 dan 17 di situ menyatakan bahwa kebangkitan Kristus memberi pengharapan akan kepastian iman. Akan kepastian iman yang bagaimana yang akan kita terima bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, beberapa saat yang lalu saya menyampaikan bahwa kebangkitan itu akan memberikan pengharapan. Tetapi di sini pengharapan akan perubahan hidup tidak akan bisa jika tanpa pengharapan akan kepastian iman. Amin. Oleh karena itu, pada saat itu Paulus kepada jemaat di Korintus menerangkan kepada kita semua, bahkan terlebih pada jemaat di Korintus, untuk saat itu mereka yang tidak mempercayai kebangkitan Kristus dengan alasan bahwa orang mati tidak akan mungkin bangkit kembali. Kepada mereka yang tidak percaya, Paulus menegur mereka semua. Paulus mengingatkan mereka semua bahwa Kristus itu yang telah mati benar-benar hidup dan sudah bangkit. Di ayat 14 di situ dijelaskan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat yang ke-17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Di sini dengan jelas Paulus mengatakan sia-sialah pemberitaan Injil yang dia lakukan selama ini, yang dia sampaikan kepada jemaat di Korintus. Sia-sialah juga kepercayaan mereka yang selama ini percaya akan Yesus. Maka dengan kata lain, kebangkitan Kristus adalah inti Injil sejati dan iman Kristen. Amin. Injil yang memberitakan suatu kematian
yang tidak bangkit itu belum bisa disebut sebagai Injil. Karena fakta membuktikan bahwa semua pendiri agama, semua ahli-ahli filsafat, bahkan semua ahli-ahli yang bisa mengatakan bahwa dirinya adalah merupakan jaminan suatu keselamatan, tidak akan mungkin bisa jika suatu saat mereka mati. Tetapi ketika kita diperhadapkan pada Kristus yang telah bangkit dari kematian, ini adalah suatu berita sukacita yang boleh kita rasakan, yang boleh kita terima, bahkan boleh kita capai karena kita sebagai orang percaya. Dan ini tidak akan bisa dicapai oleh seorang pendiri agama sekalipun, seorang filsuf yang hebat sekalipun, atau ahli-ahli agama sekalipun. Berita sukacita yang terkandung di dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, yaitu kita sebagai orang percaya mengamini, meyakini bahwa Yesus Kristus bangkit, memberikan suatu kepastian iman. Kepastian iman yang bagaimana? Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama. Ada dua hal kepastian yang bagaimana yang harus kita imani sebagai orang percaya. Bersama-sama kita akan kembali menyimak di dalam ayat yang ke-19. Jikalau kita hanya hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saya ulangi, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Wow, luar biasa sekali. Di sini hal pertama yang boleh kita terima, hal pertama dengan kepastian iman karena kebangkitan Kristus, yaitu kita mempunyai kepastian iman yang berkaitan dengan keselamatan. Paulus begitu luar biasa mengemukakan bahwa kalau kita hanya menaruh suatu pengharapan kepada Kristus yang telah mati dan bangkit, kita adalah orang-orang yang paling malang. Ya, kita adalah orang-orang yang paling malang kalau kita hanya menaruh pengharapan pada Kristus yang telah mati dan tidak bangkit. Kita termasuk orang-orang yang malang. Mengapa? Bahkan dikatakan kita sebagai orang yang paling malang dari segala manusia. Mengapa? Karena sama seperti pendiri-pendiri agama, sama seperti filsafat yang ahli-ahli filsafat yang sudah hebat dan luar biasa, ya, mereka semua bisa mati, tetapi mereka semua tidak bisa membuktikan kepada pengikutnya untuk mereka bisa hidup kembali. Dan ini adalah suatu ketidakpastian, suatu hal yang luar biasa bagi kita, karena kita adalah orang yang berbeda dengan mereka. Para penganut agama, ya, para pendiri-pendiri agama, para filsuf-filsuf, ahli-ahli Taurat, ahli agama, mereka bersusah payah berbuat baik hanya untuk apa? Hanya untuk mendapatkan sesuatu supaya mereka diselamatkan. Bagaimana mereka bisa menyelamatkan orang lain sementara mereka sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Mengapa? Karena kembali lagi saya tekankan, para pendiri agama, mereka tidak hanya menyelamatkan mereka, tetapi puji Tuhan, Kristus, Allah yang sejati yang kita imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia yang telah mati tetapi Ia bangkit, membuktikan bahwa Dia menang mengalahkan kuasa dosa. Kristus yang telah mati dan bangkit membuktikan bahwa Ia berkuasa atas iblis. Kristus yang telah mati dan bangkit membuktikan bahwa Kristus berkuasa atas maut. Amin. Luar biasa. Dan kita meyakini pula bahwa serta apapun yang telah Tuhan buktikan itu memberikan suatu keselamatan bagi kita. Kristus memberikan suatu pengharapan bagi kita, yaitu pengharapan kepastian iman. Kepastian iman bahwa di dalam Kristus itu adalah suatu jalan dan kebenaran dan hidup. Tepat sekali di dalam
dengan jelas mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini membuktikan bahwa Kristus yang telah bangkit tidak hanya semata-mata dia berkuasa atas dosa, iblis dan maut, tetapi dia juga memberikan keselamatan dan pengharapan, kepastian iman bahwa di dalam Kristus sajalah ada jalan dan kebenaran dan hidup. Dan di luar dia mutlak sama sekali tidak ada jalan keselamatan. Jelas dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 dijelaskan di situ. Kebangkitan Yesus Kristus adalah juga menjamin bahwa ketika kita diselamatkan, kita diberikan suatu kepastian di mana keselamatan itu akan diberikan kepada kita sampai selama-lamanya. Dan ini sangat-sangatlah luar biasa, karena sampai kesudahannya nanti Tuhan akan terus memberikan keselamatan itu, pengharapan itu kepada kita semua. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 40 dan 44 di situ jelas, nanti Bapak Ibu boleh kembali membacanya sendiri, dan di situ dijelaskan bahwa keselamatan yang kita terima dari Kristus akan dijamin sampai selama-lamanya. Karena dia yang memulai keselamatan itu, berarti dia yang bertanggung jawab atas keselamatan yang dia berikan kepada kita. Amin. Luar biasa. Karena Allah kita adalah Allah yang berdaulat, Allah yang sanggup memelihara kehidupan kita, Allah yang sanggup memberikan keselamatan bagi umat pilihannya, yaitu saudara dan saya, sampai akhir, bahkan sampai kekekalan nanti. Sehingga kita tidak perlu khawatir akan jaminan keselamatan yang sejati di dalam Kristus Yesus. Kristus yang telah bangkit menjamin keselamatan dan kemenangan kita akan terus-menerus kita rasakan, akan terus-menerus dapat kita bawa, sehingga kita bisa melawan kuasa-kuasa yang tidak sesuai dengan Tuhan Allah. Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itu hal pertama yang boleh kita pelajari. Hal apa yang ada dalam kebangkitan Kristus, yaitu di dalam kebangkitan kita mendapatkan suatu kepastian iman. Dan yang kedua, selain kepastian keselamatan, kita juga memiliki kepastian akan kebangkitan tubuh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sini yang merupakan bagian dari iman Kristen di kekekalan nanti, yaitu kita bisa melihat lebih jelasnya di dalam ayat yang ke-16. Mari kita menyimak kembali. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Di mana Rasul Paulus kepada jemaat Korintus di situ menjelaskan dengan jelas sekali. Di situ Paulus menyinggung sedikit tentang kebangkitan orang mati. Kebangkitan Kristus menjamin bahwa akan ada kebangkitan orang mati. Lalu di ayat 35 sampai ayat yang ke-58 di perikop selanjutnya, di situ dijelaskan tentang kebangkitan tubuh. Bapak Ibu di sini nanti bisa membaca lebih jelas. Di sini adalah suatu hal yang menerangkan berkaitan dengan kematian fisik. Di sini adalah suatu natur kebangkitan tubuh seseorang. Dijelaskan dengan gamblangnya, sehingga di ayat tersebut tepatnya di ayat 36 kita boleh menyimak bersama-sama. Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini dengan jelas di dalam ayat 36 Paulus mengatakan bahwa kebangkitan tubuh tidak akan pernah terjadi sebelum ada kematian secara fisik. Wow, luar biasa. Artinya segala sesuatu itu tidak akan bisa tumbuh, segala sesuatu tidak akan bisa hidup lagi jika sesuatu itu tidak mati terlebih dahulu.
Dengan demikian, tubuh kita akan dibangkitkan setelah tubuh kita ini mati. Tubuh kita yang bersifat jasmaniah ini mati. Ya, kita bisa beriman kepada kebangkitan tubuh hanya karena kita sudah beriman pada kebangkitan Kristus yang bersifat jasmaniah. Sulit bagi kita, tetapi ini sesuatu yang memang harus kita yakini, kita imani. Dan bersama-sama dengan Paulus, ya, kita bisa menantang iblis, kita bisa menantang kuasa kegelapan dan menyatakan kemenangan bahwa kita adalah umat pilihannya, bahwa kita adalah umat pilihannya karena kemenangan Kristus yang telah bangkit dari kematian. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai 57, di situ juga lebih jelas dikatakan, "Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu?" Ya, luar biasa. Di sini sengat maut adalah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Tuhan Allah karena kita telah diberikan kepada Dia suatu kemenangan oleh Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebagai perenungan kita pada saat ini, kita akan bersama-sama. Adakah pengharapan yang boleh terjadi dalam kehidupan kita? Yaitu adakah pengharapan yang paling agung yang bisa kita jumpai dan kita alami selain pengharapan yang hanya ada dalam Kristus Yesus? Adakah pengharapan yang paling mulia yang bisa kita jumpai, yang bisa kita alami selain pengharapan yang hanya dalam Kristus Yesus? Jawabannya satu, tidak ada. Oleh karena itu, saya mengajak, bahkan menantang kepada Bapak Ibu Saudara terkasih, jika masih saat ini, detik ini belum percaya akan kebangkitan Kristus, saat ini juga saya katakan, bertobatlah. Bertobatlah Bapak Ibu, karena kita sia-sia. Biarlah Roh Kudus yang bekerja atas kehidupan kita, mengimani, membuka hati kita, menyadarkan setiap pikiran kita, sehingga kita bisa menerima Kristus yang telah mati. Bahkan Dia bangkit sebagai satu-satunya Tuhan. Dia telah mati dan bangkit sebagai satu-satunya juru selamat, dan bahkan Dia telah mati dan bangkit sebagai satu-satunya Raja, bahkan pemilik kehidupan kita secara pribadi. Amin. Luar biasa. Ingatlah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika Kristus tidak bangkit, maka hidup kita itu selalu akan dalam dosa. Jika Kristus tidak bangkit, maka kita tidak dapat diselamatkan. Tetapi puji Tuhan, kita sebagai umat pilihan Tuhan, Kristus yang bangkit itu membuktikan iman dan pengharapan kita kepada Dia tidak akan pernah sia-sia. Kebangkitannya memberikan kuasa kepada kita melalui Roh Kudus untuk kita sanggup mengalahkan kuasa dosa, untuk kita sanggup mengalahkan kuasa iblis, bahkan kita sanggup mengalahkan kuasa maut. Karena Dia telah mengalahkan segala dosa bagi umat pilihannya. Sebagai ayat penutup, kita akan bersama-sama membaca 1 Korintus pasal 15 ayat 25 sampai 27. Karena Ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa Ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu. Di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Puji Tuhan. Inilah berkat yang kita terima bersama-sama, supaya kita boleh menjadi hamba-Nya yang lebih setia dari hari terlepas hari, dan menjadi pertanyaan bagi diri kita sendiri, sudahkah kita setia kepada Tuhan sebagai hamba-Nya? Sejauh mana kesetiaan kita yang memberikan kebenaran Injil Kristus, bahwa Kristus itu telah mati dan bangkit atas dosa-dosa kita? Ataukah kita hanya sibuk dengan mengkhotbahkan hal-hal yang di luar kebenaran Kristus? Misalnya kita peduli kepada orang, lingkungan
iman kita tetapi di dalamnya tidak ada Kristus. Nah, inilah yang menjadi pilihan kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Memberitakan Kristus dan kebangkitannya serta kuasa di balik kebangkitannya itu, ataukah kita memberitakan cinta kasih yang tanpa ada Kristus di dalamnya? Inilah suatu pilihan. Pilihan kita menentukan kepada siapa kita akan menaruh iman dan pengharapan kita. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian untuk kita terus mempunyai pengharapan iman di dalam Kristus Yesus akan kebangkitannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur karena kami telah bersama-sama mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang telah kami terima bersama-sama boleh tertanam di dalam hati kami, dan firman Tuhan ini menjadi pertolongan bagi kami untuk kami bisa menjalankan kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan, yang mana kami selalu rindu untuk selalu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Memberkati semua sidang jemaat yang tepat ini, memberkati kami sekalian untuk kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami rindu untuk terus memberkati dengan kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada. Pakai terus kami semua untuk kami bisa menjadi alat-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya, biarlah menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Dan Bapak Ibu, sebentar kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Di setiap keluarga masing-masing kita akan memberikan persembahan. Sekaligus kita akan menaikkan setiap pokok doa syafaat kita. Nanti doa syafaat sekaligus doa persembahan akan disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Petrus. Sebelumnya kita akan pujian
kami menghampiri tahta-Mu yang kudus, oleh karena kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama menaikkan syafaat kami. Biarlah Engkau Tuhan yang mendengarkan setiap seruan doa kami. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang boleh kami kumpulkan, setiap rupiah yang boleh kami kumpulkan yang merupakan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mempersembahkan dengan hati dan dengan penuh sukacita. Tuhan menyucikan dan menguduskan supaya setiap persembahan yang boleh kami kumpulkan menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dan bahkan setiap persembahan yang boleh kami kumpulkan boleh menjadi alat untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini dan di tempat yang lain. Demikian pula Tuhan, kami pada saat ini hendak berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada. Kalau Engkau memulai pekerjaan-Mu di tempat ini, Engkau terus yang akan menyempurnakan setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan Engkau terus yang akan memakai setiap hamba-hamba-Mu untuk mengambil bagian dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Dengan talenta kami masing-masing, dengan karunia rohani kami masing-masing, supaya setiap kami boleh melayani pekerjaan Tuhan dengan hati yang berpaut akan Tuhan. Dan kami mau menyerahkan Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan. Mungkin setiap kami ada yang mengalami kelemahan tubuh. Mohon kiranya darah Kristus yang akan menyembuhkan, memulihkan, mentahirkan, sehingga kekuatan dan kesehatan boleh dirasakan kembali setiap jemaat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Terlebih jemaat Tuhan yang saat ini berbeban berat menghadapi masalah dan persoalan. Tuhan memberikan kepada mereka kelegaan, berikan sentosa, berikan damai, agar supaya mereka semua juga boleh merasakan sukacita seperti sukacita yang boleh kami rasakan bersama-sama. Kami ingat setiap anak-anak kami yang saat ini sedang belajar di rumah karena situasi kondisi yang tidak memungkinkan mereka belajar di sekolah. Memberikan pada hati dan pikiran mereka yang setia untuk mereka boleh belajar. Memberikan pada anak-anak kami semua hikmat, marifat, kebijaksanaan. Bahkan hibah ilahi memenuhi atas setiap anak-anak kami yang saat ini sedang mengikuti proses belajar mengajar jarak jauh. Urapan daripada Roh Kudus memenuhi setiap hati dan pikiran mereka semua. Demikian pula Tuhan, kami menyerahkan setiap pergumulan jemaat, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, yang kami tidak tahu yang menjadi masalah dan persoalan. Namun biarlah Engkau Allah yang Maha tahu, mengerti dan memahami yang menjadi kerinduan mereka, pergumulan mereka. Berikan jalan keluar setiap masalah dan persoalan yang mereka hadapi, supaya mereka juga boleh merasakan pertolongan Tuhan dan perbuatan-perbuatan Tuhan terjadi di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga kami masing-masing. Baik anak-anak, remaja muda, para orang tua, lansia, setiap jemaat Tuhan yang ada, yang membutuhkan pertolongan Tuhan, Engkau ada dalam kehidupan mereka. Demikian pula Tuhan, kami ingat untuk bangsa Indonesia. Kami bersyukur Engkau tempatkan kami di tengah-tengah negeri yang kami cintai ini, yang walaupun saat ini menghadapi banyak persoalan, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, yang secara manusia tentunya kami tidak mampu menyelesaikan segala persoalan di tengah-tengah bangsa ini. Namun kami memiliki Tuhan yang sanggup, Tuhan yang mempunyai surga dan bumi, yang mampu bertindak tepat pada waktunya. Oleh karenanya Tuhan, kami serahkan bangsa ini dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, semuanya dalam lawatan Tuhan. Baik itu wilayah udara, wilayah darat, wilayah air, semuanya dalam lawatan Tuhan.
Terlebih para pemimpin-pemimpin kami, petinggi-petinggi negeri ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Dari Presiden, Wakil Presiden, lembaga tinggi, lembaga tertinggi negara, TNI, Polri, pemerintah tingkat 1, tingkat 2, kecamatan, kelurahan, perdukuhan, RT, RW, baik di kota, di desa, di pelosok penjuru tanah air. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu agar supaya perkara-perkara besar akan terjadi atas bangsa kami. Tantangan-tantangan yang ada Tuhan, Engkau juga akan beracara dan memberikan jalan keluar setiap masalah dan persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini. Demikian pula Tuhan, kami menyerahkan untuk program-program yang ada di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Biarlah Tuhan Engkau bekerja berkarya atas bangsa ini, jika jadi program-program akan terrealisasi sesuai dengan kehendak Tuhan, jika bangsa ini menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Jikalau bangsa kami terdapat kedapatan dosa, pelanggaran akan ketetapan firman Tuhan untuk mengampuni bangsa kami. Ampuni bangsa kami Tuhan, jika kedapatan pelanggaran akan firman-Mu, supaya bangsa kami bukan jadi bangsa yang akan terhukum, namun menjadi bangsa yang dipulihkan dan menjadi bangsa yang memuliakan Tuhan. Kami yang tidak percaya Engkau tidak pernah tinggalkan bangsa ini. Bangsa ini adalah bangsa yang menjadi milik-Mu. Oleh karena Tuhan, Engkau terus akan melawat bangsa ini, sehingga kerinduan kami Tuhan terjadi hujan pertobatan, kebangunan rohani, bahkan curah Roh Kudus mewarnai bangsa kami, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami juga menyerahkan Tuhan pada saat ini untuk pemerintahan di sekitar kami di tempat ini, wilayah Kabupaten Kulon Progo, Kecamatan Galur, Kelurahan Tirto Rahayu, Perdukuhan Pringinan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Kau memakai para pemimpin-pemimpin ini, agar supaya mereka juga boleh menjadi pemimpin yang dipakai Tuhan untuk memberikan kemajuan, bahkan keleluasaan untuk kami umat Tuhan beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah yang menjadi kerinduan kami, untuk mendengar karena kuasa-Mu Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami tidak percaya tepat pada waktunya nanti Tuhan Engkau memberikan jawaban yang pasti. Kami meyakini dan kami mengimani bahwa doa kami adalah doa yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Kami akhiri di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah di penghujung akhir ibadah pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah online pada pagi ini. Kita iringi dengan sebuah pujian yang mengatakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Biarlah lewat pujian ini mengingatkan akan kita untuk kita percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik untuk kita, walaupun kita harus melewati berbagai macam pencobaan.
Mari jemaat kita akan tegak berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan doa. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa yang mengasihi dan penyayang, Bapa yang panjang sabar dan besar kasih setianya. Kami bersyukur untuk lawatan-Mu pada kami semua dalam ibadah pagi ini. Biarlah kiranya kasih karunia-Mu tinggal menyertai kami semua. Bapa memberkati para pelayan yang melayani, Bapa memberkati seluruh jemaat yang hadir dalam ibadah ini, jemaat yang sedang berada di rumah masing-masing dan mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Bapa memberkati mereka, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat penghiburan, berkat kasih, berkat rezeki, penyertaan dan perlindungan Tuhan di sepanjang kehidupan mereka. Biarlah kiranya damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa yang menjadi gembala kami di dalam Yesus Kristus senantiasa tinggal diam dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Engkau memperluas jalan pekerjaan pelayan kami, tangan-Mu melingkupi dan menaungi kami semua, supaya perkara-perkara buruk dan penyakit tidak menimpa kami. Tapi biarlah kiranya anugerah damai sejahtera dari Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan pertolongan dan kekuatan yang baru setiap hari dari Roh Kudus tinggal menyertai kami semua saat ini sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan menutup ibadah ini. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.